Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Jata Amani dengan NPM 2557071001 dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas video di mana konversi kode CPP atau C++ ke assembly. Lalu kita jelaskan bagaimana assembly itu bekerja di hardware-nya. Nah, pertama saya udah punya kode yang sudah jadi, yaitu kode C++-nya tentang program menampilkan bilangan genap dari 1 sampai 10. Lalu saya konversikan ke assembly dengan menggunakan website yang ada. Oke, yang pertama itu ketika program ini dijalankan, jadi eksekusi dimulai pada bagian main. Baris pertama yang dieksekusi adalah push RBP. Terus itu pada level hardware, instruksi ini menyuruh CPU untuk mendorong nilai lama dari register RBP ke dalam stack. Nah, stack itu adalah struktur memori berbasis tumpukan yang digunakan untuk menyimpan data-data sementara. Dengan mendorong nilai lama, CPU menyimpan kondisi sebelumnya agar bisa dikembalikan saat fungsi selesai. Setelah itu ada instruksi mov dan RBP, sama juga ada RSP. Di sini CPU menyalin isi register RSP yang merupakan petunjuk lokasi teratas dari stack ke dalam register RBP. Terus itu artinya kita sedang membuat stack frame baru. Stack frame ini akan menjadi ruang kerja untuk fungsi main, tempat CPU melacak data lokal selama fungsi ini berjalan. Kemudian program memulainya dari sini, memulai logika utamanya dengan mov ECX 1 titik. Instruksi ini memberikan nilai awal pada register ECX, yaitu angka 1 titik. Ini. Selanjutnya dalam konteks program, ECX digunakan sebagai variabel penghitung seperti variabel i dalam loop bahasa C. Terus juga CPU lalu sampai di label loop atau start di bagian sini, yang menjadi titik awal perulangan. Instruksi pertama di dalam loop adalah CMP ECX 10. Terus juga di sini CPU membandingkan nilai ECX dengan angka 10 di bagian sini. Nah, setelah itu instruksi lalu akan mengatur flag kondisi. Instruksi berikutnya JPG atau loop N di bagian sini. Membaca flag tersebut jika nilai ECX lebih besar dari 10, CPU akan melompat label loop ke N, yaitu di sini. Artinya loop berhenti. Jika belum lebih dari 10, CPU melanjutkan ke instruksi berikutnya. Lalu program ini mengecek apakah nilai ECX saat ini adalah bilangan genap pertama. Isi ECX dipindahkan ke EAX melalui mov EAX atau ECX. Setelah itu dilakukan EAX atau ECX. Setelah itu dilakukan pada hardware operasi AND di bagian bagian sini. Ini memeriksa bit paling akhir dari angka tersebut. Jika bit itu bernilai 0, angka itu genap. Jika bernilai 1, angka itu ganjil. Kemudian CPU mengeksekusi CPM EAX 0 bila hasilnya bukan 0. Bila hasilnya bukan 0, artinya angka tersebut ganjil, sehingga instruksi JNE script underscore print menyuruh CPU langsung lompat ke bagian yang melewati proses pencetakan. Jika angka ternyata genap di CPU, masuk ke bagian yang mencetak angka tersebut. Pertama, mov ESI ECX menaruh nilai angka yang ingin dicetak ke dalam register ESI, yang merupakan register untuk argumen pertama fungsi dalam calling convention system v AMD 64. Terus juga lalu mov RDI out FMT di bagian sini. Out FMT mengisi register RDI dengan alamat string format yang berada di section data.
sebentar. Terus juga setelah kedua argumen siap, register EAX dibuat 0 lewat instruksi XOR. Terus EAX. Nah, EAX ini adalah keharusan khusus sebelum memanggil fungsi seperti printf yang bersifat variadik. Nah, terus juga barulah CPU menjalankan call print-nya di sini, printf-nya. Ketika instruksi ini dipanggil, prosesor akan melompat ke halaman fungsi printf, menyimpannya ke stack agar bisa kembali lagi setelah printf selesai. Fungsi printf kemudian mengeluarkan angka ke layar sesuai format. Setelah pencetakan selesai, program kembali ke baris berikutnya, tepat pada script print. Nah, di bagian sini. Entah dia masuk ke sana karena melompat dari kondisi ganjil atau memang baru selesai mencetak angka genap. Di sini instruksi INC-ECX menambah nilai penghitung satu angka, kemudian CPU menjalankan JMP loop start yang membuat eksekusi melompat. ke awal loop lagi. Di situ perbandingan akan dilakukan kembali dan proses terus berulang sampai angka melebihi 10. Nah, begitu nilai XCX melebihi 10, CPU mengikuti perintah juga loop n di bagian sini pada label loop underscore n. Instruksi mop x 0 mengatur di bagian sini ya, mengatur nilai pengembalian fungsi menjadi 0. Tanda bahwa program selesai tanpa error. Setelah itu pop atau BRP mengeluarkan nilai lama RBP yang sebelumnya disimpan di stack dan mengembalikan ke register. Akhirnya instruksi read memberitahu CPU untuk kembali ke kaler. Dalam hal ini sistem operasi selesai. Nah, jadi program pun berakhir ya. Mungkin saya akhiri video penjelasan yaitu tentang program menampilkan bilangan genap 1-10, lalu saya konversikan ke assembly menggunakan website yang ada. Mungkin saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.